Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang bergabung pada webinar Pijar Prodi Falsafah dan Agama. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu alumni ya. Angkatan berapa Halim ya? Saya masuk 2010, saya lulus 2014. 2010 ya. Saya pikir tadinya 2008 itu Halim. Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Baik. Tahun Maret nih. Ya. Jadi Halim 2010 masuk di Paramadina, kemudian selesai 2014. Baik, saat itu Halim ambil skripsi tentang apa Halim ya? Ini mungkin ada teman yang perlu di silent ya Pak, soalnya suaranya. Oh iya. Iya Pak. Baik. Mungkin hostnya saya sendiri nih. Hostnya siapa ya? Hostnya saya sendiri nih, Lim. Oh gitu. Jadi itu pakainya apa ya? Mungkin yang itu Mas Angga ini teman saya Remas ya. Tolong dimatiin Mas Angga. Oke, tolong di silent. Di mute terlebih dahulu ininya. Ya. Mas Angga. Mas Angga. Iya, ini teman saya Remas, bentar saya telepon. Oh iya. Atau bisa Pak, hostnya unmute semua aja Pak. Mute semua. Iya. Nah ini saya unmute ya, sebentar. Informasi pertama, Saudara, aksi demo tolak Undang-Undang Omnibus. Oke, sudah ya kayaknya? Sudah. Oke, ya baik. Dia belum silent, tapi mungkin nanti agak ada suara lagi. Oke, Ya. Saya harus mulai dari mana Pak ceritanya? Baik, kita akan mulai dari cerita dari Halim ya. Jadi mungkin saya mulai dari cerita saya dulu nih Lim ya. Boleh, jadi, monggo Pak, monggo. Saya suatu sore itu, ya berarti tahun 2010 itu ya, itu dapat telepon atau SMS. Saya ingat saya sih kayaknya SMS begitu dari seseorang, dari teman kayaknya dari aktivis Muhammadiyah ya, aktivis Muhammadiyah. Saya ingat betul di situ ada nama Halim di situ. Jadi Halim Miftahul Khairi dari Tulung Agung gitu. Ingat saya ada itu. Nama Halim waktu itu ya dari teman, terus beliau mengatakan ini anak yang potensial gitu dan cocok kayaknya di Paramadinah gitu ya. Dan ternyata Halim waktu itu mengikuti program Paramadinah Fellowship ya Halim ya. Paramadinah ya, Fellowship. Paramadinah Fellowship, dan disitulah ternyata Halim lolos di Paramadinah Fellowship dan menjadi bagian dari Prodi Falsafah dan Agama. Baik, selanjutnya itu ingatan saya beberapa berarti 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu. Halim ya. Banyak cerita sebenarnya tentang Halim yang bisa saya ceritakan, tetapi biarlah Halim sendiri yang bercerita ini ya, karena bintangnya hari ini kan Halim. Baik. Baik, yang pertama silakan Halim cerita tentang bagaimana itu perjalanan sampai ke Paramadinah ya waktu itu. Oh gitu ya. Jadi ceritanya unik Pak. Ceritanya itu dulu 2008. Jadi saya kan masuk Paramadinah 2010. Ini orangnya sedikit ya. Saya kadang-kadang itu setiap kali dalam satu forum, saya itu lebih suka ketika orang-orangnya sedikit, tapi berkualitas dalam arti mereka itu dengerin semua gitu. Ada kadang-kadang kan forum yang isinya gede banget, banyak banget kuantitasnya,
tapi pada ngomong sendiri-sendiri gitu. Jadi somehow saya ngerasa nyaman gitu ya ngomong di sini karena ini nggak besar orangnya atau jumlah orangnya. Nah, saya akan cerita dulu 2008 itu kan saya habis selesai nyantri di Kediri ya. 2008 kemudian ke Tulungagung habis selesai nyantri. Nah, saya di Tulungagung itu saya sebenarnya jadi marbot. Perjalanannya itu mulai dari situ. Di Tulungagung itu 2008-2009 saya itu marbot masjid. Sebagai marbot masjid, saya itu jaga-jaga Masjid Agung Al-Munawwar. Yang saya lakukan adalah baca hadroh gitu ya kalau ada acara gitu, terus atau siram-siram tanaman atau organize acara di Baiyah mingguan gitu. Tapi saya juga organize zakat, terus buka puasa setiap hari gitu. Dan saya tinggal di masjid gitu. Saya tinggal di masjid. Suatu hari, nah uniknya masjid yang saya tinggali kan Masjid Agung Tulungagung ya. Itu tuh berseberangan sama pondok pesantren Tarekat Syadziliyah gitu. Nah, saya kan memang ada kecenderungan kayak suka tasawuf gitu ya sejak kecil ya, sejak di pesantren saya suka banget sama tasawuf. Nah, saya sesekali itu cuma nyebrang untuk ikut ngaji kitab Al-Hikam gitu ya. Nah, suatu hari itu saya masih ingat waktu saya nggak sengaja baca sebuah artikel. Ini perjalanan pertama itu dari sini. 2008 gitu, saya baca sebuah artikel yang ditulis oleh Profesor Nasaruddin Umar. Itu kalau nggak salah di majalah Republika. Artikelnya saya lupa, tapi yang saya ingat satu hal. Di artikel itu ada tulisan tentang penyebutan Ibnu Arabi sama Fususul Hikam. Fususul Hikam Ibnu Arabi. Gitu. Wah, ini keren banget sih Ibnu Arabi. Aku selama di pesantren 6,5 tahun atau 7 tahun, nggak pernah dengar sama sekali nama ini. Itu mistikus agung di dalam tradisi Islam ya. Saya sekalipun nggak pernah dengar nama itu selama di pesantren. Yang saya dengar kalau tokoh tasawuf gede itu ya Al-Ghazali gitu ya, Imam Ghazali. Ibnu Arabi ini siapa gitu. Nah, dari tulisan Profesor Nasar itu sebenarnya kalau ibarat sebuah ruang itu penuh kegelapan, kemudian ada satu titik lubang yang lubang jarum ya, satu titik lubang jarum tiba-tiba ada, terus kemudian dari situ itu kayak muncul cahaya gitu. So itu momen pertama saya mengetahui Ibnu Arabi, saya kepo kan, saya penasaran Ibnu Arabi siapa sih? Kemudian yang saya lakukan adalah di seberang Masjid Agung tempat saya tinggal itu kan ada warnet. Saya ke warnet, saya masih ingat ke warnet itu 1 jam itu 2.500 waktu itu. Ya namanya marbot gitu ya, uangnya pas-pasan. Kita dapat uang cuma dari jaga parkir gitu ya. Jaga parkir itu saya dapat sehari itu paling 20.000, 15.000 gitu. Terus dari uang itu saya jadi curhat ya, nggak apa-apa ya. Ini proses perjalanan. Terus saya ke warnet gitu kan. Ibnu Arabi siapa? Terus saya cek, oh kebetulan waktu itu saya udah bisa bahasa Arab kan. Saya coba download deh bukunya gitu ya, Kitab Fususul Hikam. Saya download. Terus di bagian awal waktu saya udah download, saya baca ada salah satu ungkapan, entah itu dari Ibnu Arabi, entah itu dari muhakkiknya atau penafsirnya ya. Dia bilang bahwa buku ini, kitab ini itu tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang tersambung sama saya. Jadi kalau ada guru, pastikan guru itu terhubung dengan saya, dengan Ibnu Arabi gitu. Oh, jadi kalau saya baca sendiri berarti nggak bisa dong. Masa sih gitu? Saya nggak percaya. Saya buka halaman-halaman lain, it turns out, ternyata saya nggak paham sama sekali gitu. Saya nggak paham sama sekali si Fususul Hikam, walaupun saya paham bahasa Arab gitu. Jadi, step berikutnya yang saya lakukan adalah, saya Google pengajar Ibnu Arabi di Indonesia gitu. Nah, pengajar Ibnu Arabi di Indonesia keluarlah Facebook-nya Yayasan Paramadina gitu. Saya masih ingat. Ya, Facebook Yayasan Paramadina ini ada orang namanya Muhammad Bagir gitu. Ini beliau siapa ya gitu. Terus ini Paramadina apa gitu kan. Terus saya klik saya Google Paramadina itu apa kan. Terus ternyata muncul Paramadina Fellowship gitu. Jadi ceritanya gitu. Itu 2008 ya. Oke. 2008 akhirnya ada Paramadina Fellowship. Wah, lumayan nih setiap anak yang daftar itu dapat 100 juta gitu kan. Dibiayain selama 4 tahun, tempat tinggal disiapkan, setiap bulan dapat uang tunjangan dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan kan saya sebenarnya independen ya.
orang tua saya meninggal, dua-duanya meninggal, terus saya nggak punya saudara juga, jadi memang agak-agak susah lah ya secara finansial, tapi nggak apa-apa. Ini Jadi ya Halim, udah. Halim. Saya tadi malam Iya. bermimpi itu persis seperti ini. Jadi Oh gitu. iya, jadi di dalam mimpi itu Halim persis bercerita tentang orang tua ini. Oh gitu. Wow. Iya. Oke, lanjut Halim. Jadi tapi ya gitu ya, orang tua saya meninggal ketika saya SMA. Terus kemudian kalau kan ngelihat situasi dan kondisi saya kan sebenarnya ya udah deh, saya pengen mandiri, saya nggak pengen ngerepotin keluarga angkat saya di sini gitu kan. Ya udah, saya daftar. Saya mau daftar, bukan langsung daftar. 2008 saya mau daftar. Saya izin dulu ke kakak angkat saya karena selama ini yang dipasrahin oleh keluarga sejak orang tua saya nggak ada itu kan kakak saya. Nah, saya minta izin ke dia gitu, Mas, saya mau daftar dong Paramadina Fellowship gini-gini. Soalnya kalau saya daftar, saya keterima, saya nggak ngerepotin Mas lagi. Mas nggak perlu ngebiayain saya gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu ini nggak apa-apa ya, beliau nggak ada di sini, tapi nggak apa-apa saya ceritain. Iya. Jadi, Silakan. itu lucu banget ceritanya. Terus respon beliau itu nggak saya sangka, itu buruk sekali gitu responnya. Kamu ngomong Paramadina Fellowship sekali lagi, kita bukan keluarga. Gitu. Nah, saya kan kalau sebagai orang yang nggak punya siapa-siapa, kan kalau diomongin kayak gitu kan, secara psikis itu kan down banget. Iya, gitu. iya. Tapi bukan berarti beliau orang yang sangat buruk, nggak juga sih, karena beliau juga banyak memberikan kontribusi kepada saya gitu. Nah, terus 2008 dia bilang gitu, kasar kan. Kemudian beberapa bulan berikutnya saya coba membujuk dia lagi, Mas ini masalahnya kalau aku terima, saya nggak ngerepotin lagi, gini gitu. Jadi Mas nggak perlu ngasih saya uang per bulan, terus saya juga bisa dapat pendidikan secara gratis gitu dan berkualitas gitu. Apalagi kalau di Paramadina Jakarta ada Pak Anies, kemudian kampusnya itu terkoneksi dengan baik dengan berbagai institusi dan perorangan gitu. Terus akhirnya diperbolehkan. Baru diperbolehkan itu sebenarnya setelah membujuk berkali-kali itu 2009 saya baru diperbolehkan. Akhirnya saya daftar dan saya dipanggil interview untuk tahap seleksi pertama. Tahap seleksi pertama itu kan waktu itu ya wawancara di Hotel Ibis Surabaya. Waktu itu yang interview saya ya Pak Subhi sendiri gitu. Jadi Pak Subhi itu waktu itu yang interview saya Pak Subhi. Jadi saya masih ingat Pak Subhi nanya saya gitu kan, kamu kalau keterima mau ngapain aja gitu. Jawaban saya langsung, saya nggak pakai ragu karena saya tahu apa yang akan saya lakukan gitu. Saya pertama akan aktif di semua mata pelajaran yang saya ambil, mata kuliah yang saya ambil. 2, saya akan aktif di organisasi kemahasiswaan DKM. Dan 3, saya akan aktif datang ke kajian Paramadina yang diasuh oleh Muhammad Bagir gitu. Nah, Pak Zufi sempat tanya ke saya waktu itu, kok kamu tahu gitu? Iya Pak, saya soalnya selama ini penasaran sama Ibnu Arabi dan saya temukan bahwa beliau salah-satunya orang yang saya tahu mungkin qualified, saya belum tahu kan, mungkin qualified untuk ngajar Ibnu Arabi. Nah, it turns out sebenarnya bahwa, kalau saya tahu belakangan bahwa kan saya tahunya dari Pak Nasaruddin Umar ya tentang Ibnu Arabi. Ternyata Pak Nasaruddin Umar sendiri itu adalah murid dari Pak Muhammad Bagir gitu. Jadi lingkarannya di situ aja gitu ya. Bakir, Muhammad Bakir. Iya Muhammad Bagir. Kir. Itu tergantung cara bacanya Bu. Kalau di Persia, kalau di Persia itu qaf itu dibaca g. Oke. Sorry. No, it's alright. It could be read either way. So Bakir is alright. If you have Arabic pronunciation, qaf is correct. Jadi kalau Persian way of pronouncing it is G gitu ya. Anyway. Okay. So sorry. It's okay. Jadi akhirnya ya udah, saya aktif ke kajian Paramadina. Saya aktif juga ambil kuliah. Ya alhamdulillah kuliah saya nggak jelek-jelek banget gitu ya, nilai saya selalu bagus. Alhamdulillah, dan saya juga sempat gitu aktif di berbagai organisasi, terutama Dewan Keluarga Masjid, di mana saya pernah menjadi presiden atau ketua itu 2012. Tahun kedua saya di Paramadina, saya langsung diangkat jadi presiden gitu ya. Dan saya punya semakin ketika saya ketemu Pak Muhammad Bagir itu,
saya semakin mengetahui, saya semakin mengenal apa yang sebenarnya selama ini saya minati gitu. Pertama tasawuf, kedua hubungan antar agama gitu ya. Karena hubungan antar agama itu kan banyak cara pendekatannya. You can approach studies of religions through sociology gitu ya, which is itu esoterik gitu ya, dimensi luar gitu, atau bisa dengan pendekatan fenomenologi gitu ya, atau bisa dengan pendekatan esoterik gitu, pendekatan batin. Nah, sebenarnya yang esensial di antara semua kan kalau kita melihat sesuatu kan sebenarnya yang inti yang ada di dalam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang ada di luar itu tampilan-tampilan aja. Itu kan tampilan-tampilan dari apa yang ada di batin gitu ya. Nah, itu sebenarnya saya temukan ketika saya mendengar kajian-kajian dari beliau gitu, dan ya gitu, akhirnya saya datang ke Yayasan Paramadina dengan mengikuti berbagai kajian itu sebenarnya memperkaya saya banget secara intelektual, karena saya dari dulu itu orangnya haus gitu ya Pak. Oke, di Universitas Paramadina saya ngerasa kurang nih, saya ngerasa masih haus gitu. Akhirnya saya ke Yayasan Paramadina gitu. Tapi saya haus sama Yayasan Paramadina bahkan sebelum ketemu Paramadina Fellowship ya. Cuma waktu saya S1 di Paramadina tuh rasa haus saya itu tinggi banget gitu, karena itu saya juga aktif di berbagai organisasi karena pencarian diri kan. Saya aktif di Institute for Education Reform, itu lembaga non-profit yang concern sama pendidikan dan demokrasi yang didanai oleh Konrad Adenauer Stiftung gitu ya dari Jerman. Saya juga aktif di beberapa organisasi lain gitu, banyak banget. Tapi semakin lama semakin ngerucut dan semakin saya tahu apa yang saya cari gitu. Jadi tapi kan kalau masa pencarian kan get yourself exposed to as much as you can gitu. Dapatkan exposure sebanyak mungkin berbagai hal gitu. Diskusi dengan berbagai orang gitu, karena kita butuh saya butuh untuk memperkaya diri saya sendiri gitu. Karena itu rasa haus itu yang sebenarnya perlahan-lahan itu membawa saya kepada keinginan untuk menuju Amerika ya gitu sebenarnya. Kalau di Paramadina sih itu ya Pak ya. Ada lagi nggak yang kira-kira di Paramadina yang belum saya ceritain? Kalau secara singkat sih itu. Kisah cinta mungkin. Oh, kisah cinta itu terlalu personal. Oke, terus jadi tadi itu ya banyak aktivitas lah ya yang dilakukan oleh Halim selama di Jakarta ya, mulai dari kuliah, lalu kemudian aktif di beberapa lembaga dan juga kajian-kajian ya. Saya pikir itu memang semuanya memperkaya Halim ya dalam melangkah nanti ya. Nah, terus seterusnya itu kan Halim ke Washington ya. Itu motivasinya gimana itu Lim waktu itu? Karena saya itu percaya Pak bahwa yang namanya tradisi itu kan sesuatu yang saya geluti sejak saya kecil ya. Dan tradisi kan kalau dalam bahasa asalnya itu kan dari kata tradisio. Tradisio kan artinya to transmit, untuk mentransmisikan gitu ya. Jadi saya dari kecil itu berguru ke syekh saya di desa gitu ya, di Kediri, Abdul Nasir Badrus Saleh Arif, ada Syekh Nasrul Islam gitu. Saya mendapatkan bukan cuma ilmu tapi berkah gitu ya. Sebagai orang NU Tulen, I believe in barakah gitu ya. Saya percaya adanya berkah gitu, bahwa apa yang mendewasakan kita itu bukan sekedar ilmu pengetahuan yang kita dapat melalui belajar, tapi juga melalui spiritual nurturing gitu, atau apa sih nurture bahasa Indonesianya itu kayak tarbiyah spiritual gitu ya dari seorang guru, dan guru ini yang terhubung of course gitu ya dengan sumber, tersambung dengan orang lain sampai Nabi Muhammad gitu kan. Saya itu percaya bahwa saya itu dewasa, saya bisa mendapatkan atau meraih apa yang saya cari gitu ya, itu melalui bantuan dari tradisi gitu ya, atau keterhubungan dengan orang-orang yang terhubung dengan Tuhan gitu ya, saya dalam tanda kutip terhubung dengan Tuhan. Nah, termasuk ketika saya ke Paramadina, ke Yayasan Paramadina, mengkaji tasawuf di sana, yang kemudian itu membawa saya ke
keingintahuan siapa sih gurunya Pak Muhammad Bagir gitu kan. Oh ternyata guru dia itu adalah Said Hussein Nasr gitu. Dan Said Hussein Nasr mah orang yang sosok yang terkenal gitu ya. Kalau orang mempelajari filsafat Islam, siapapun itu di Indonesia, nggak ada yang kenal beliau. Oh ternyata murid langsungnya adalah Muhammad Bagir gitu. Dan oke, kalau gitu, why don't I come to the source? Kenapa saya nggak pergi dan menemui sumbernya gitu? Yang saya tuju bukan Amerikanya, yang saya tuju itu bukan kampusnya juga gitu ya. Karena again, lagi-lagi, kalau kita ingin meraih sesuatu, kita harus cari intinya apa gitu. Jadi bukan luaran-luarannya. Dan itu sebenarnya motivasi utama saya kenapa saya ke Amerika gitu. It's not about the US, it's not about the university. I don't really care what the university gitu. Kampusnya emang keren sih, cuma itu bukan sesuatu yang saya cari gitu. Tapi yang saya cari adalah Nasrnya gitu. Jadi karena itu waktu saya nyampe sana gitu ya, ketemu beliau, saya nggak kecewa sama sekali nggak kecewa. Jadi benar-benar, wah, this is what I'm looking for. Ini yang saya cari gitu. Gitu, Pak. Gitu. Jadi, dan alhamdulillah selama di sana, saya cukup dekat sama beliau. Gitu. Di antara semua pelajar itu, yang mungkin pernah gitu ya, atau pernah nongkrong sama beliau ngopi, ditraktir makan, ngobrol lama, itu mungkin cuma saya gitu, pelajar yang dapat kesempatan berharga seperti itu gitu. Jadi ya alhamdulillah, so it's a divine blessing. Ya, ya. Itu sih. Jadi kalau saya ingat Halim, atau sebenarnya Kang Aan juga ya. Jadi kalau Said Hussein Nasr, kalau saya kan cuma nulis aja ini Halim, nulis tentang Said Hussein Nasr. Tapi nggak ketemu langsung ya. Salah satu penjelasan beliau tentang kasta di Hinduism gitu kan. Itu ada kasta Brahmana. Saya selalu kalau ketemu Kang Aan itu saya mengatakan ini Kang Aan ini Brahmana ini. Pencinta hikmah dan kebijaksanaan pengetahuan gitu ya, yang jiwanya itu punya tendensi untuk ke sana. Nah, saya kalau melihat Halim juga kayaknya seperti itu ya Halim ya. Oke Halim. Jadi memang itu perjalanannya cukup ini ya, cukup esoterik sebenarnya ya. Jadi mulai dari sesuatu yang bersifat substantif, bersifat batin. Nah itu yang menuntun terus dalam setiap stage kehidupan Halim sampai saat ini gitu ya. Kalau saya melihat mulai dari motivasi ketika mulai dari Tulung Agung ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke Washington juga tadi Halim sudah ceritakan seperti itu. Bagaimana itu Halim beradaptasi ya dengan kultur yang berbeda di Amerika lah katakanlah seperti itu ya. Mulai dari mungkin kultur akademiknya begitu ya. Ataukah sebenarnya memang biasa saja gitu ya kalau dibandingkan dengan kultur akademik, kultur intelektual di Indonesia begitu. Gimana Halim? Kalau perbandingannya jauh ya Pak ya. Kalau di sini, kalau di Indonesia itu mahasiswa datang ke kelas itu karena absensi gitu ya. Tapi kalau di Amerika, mahasiswa itu datang ke kelas itu karena mereka ingin tahu. Nggak ada yang ceritanya absensi. Mahasiswa nggak pernah di-absen. Ini namanya siapa, datang atau enggak. Never happen. Itu nggak pernah datang. Tapi uniknya, kelas itu selalu penuh. Gitu. Mungkin kalau ada yang nggak datang, yang malas itu bisa dihitung tangan. Gitu ya. Mungkin cuma 10% atau mungkin 5% gitu ya. Itu yang kadang datang, kadang nggak. Sisanya, itu jam 7 pun itu mereka datang walaupun nggak mandi. Gitu ya. Walaupun pakaian compang-camping, kan mereka di sana nggak begitu peduli ya sama begituan gitu. Mereka akan datang ke kelas dan mereka datang karena keingintahuan, bukan karena absensi. Gitu. Jadi kulturnya beda banget dan namanya perpustakaan itu yang ada 7 tingkat itu selalu penuh gitu ya. Itu jadi jauh banget Pak kalau di sini sama di sana. Nah cara adaptasi saya gimana? Saya itu sebelum ke sana itu udah memberikan push pada diri saya sendiri bahwa saya harus belajar dengan dengan tekanan, dengan menekan diri saya sendiri untuk
lebih dari biasanya gitu ya, karena waktu itu saya juga sempat ambil beberapa kursus bahasa Inggris gitu, ambil kursus bahasa Inggris, ambil tesnya, utang orang gagal gitu. Tapi ada juga yang bantu alhamdulillah gitu ya. Saya beberapa kali kan gagal IELTS gitu ya, sampai 2 kali sebagai mahasiswa yang uangnya pas-pasan kan sebenarnya. Tapi alhamdulillah tes ketiga saya lolos gitu. Nah, kemudian sebelum ke sana itu saya udah mempush diri saya sendiri untuk belajar, untuk membaca berbagai artikel gitu ya, yang dalam bahasa Inggris. Saya paksa diri saya juga nyari bukan sebanyak mungkin, saya nyari orang yang tepat untuk bisa membimbing saya dalam orientasi sebelum masuk ke George Washington. Nah, alhamdulillah saya terhubung dengan seseorang yang dia dulu bukan bekas murid, nggak ada istilah bekas murid. Dia dulu murid Said Hussein Nasr waktu di Washington DC, gitu ya. Dan dia waktu itu kuliah di Emory University. Saya terhubung ke beliau melalui Pak Muhammad Bagir soalnya, karena Pak Muhammad Bagir kan terhubung sama Said Hussein Nasr juga. Nah, namanya Zaid, dan Zaid ini bantu saya banyak banget gitu. Dan saya dilatih secara keras gitu sebelum saya ke sana. Nah, waktu nyampe sana sebenarnya saya nggak kaget-kaget banget karena kalau sama saya itu Hussein Nasr sama dunia akademik di sana, apalagi S2, tuntutannya kan lebih tinggi ya jadi gini, satu mata kuliah, misalkan Islam and the West gitu ya, itu dalam satu kelas itu bisa diambil anak-anak S1 sama anak-anak S2. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah anak-anak S2 itu dituntut lebih menguasai daripada anak-anak S1. Kalau sama nulis artikel gitu ya, anak-anak S1 disuruh 5 halaman, anak-anak S2 seperti saya itu dituntut 20 halaman, dan itu harus dengan level akurasi grammar yang tinggi gitu ya. Jadi nggak ada kesalahan grammar yang bisa ditolerir gitu. Nah, saya memanfaatkan semua sumber yang saya punya waktu saya di George Washington. Saya udah identifikasi siapa sih orang yang bisa bantu saya gitu ya untuk ngecek tulisan saya sebelum dikumpulkan. Terus awal-awal itu saya benar-benar kayak maksimal banget. Jadi di semester pertama IPK saya 4 gitu waktu di sana. Jadi walaupun agak-agak susah itu, ya alhamdulillah saya bisa beradaptasi gitu. Nah, terus saya baru nyadar di semester kedua bahwa nilai itu bukan sesuatu yang saya cari sih sebenarnya. Ngapain ya saya serius-serius banget? Tapi saya harus belajar. Tapi bukan orientasinya untuk nilai kan. Nah, itu di semester kedua itu saya baru menyadari itu karena saya ngerasa sepi gitu, nggak punya temen main gitu ya, nggak punya temen main kayak saya juga susah terhubung sama orang Indonesia di sana karena rata-rata kan mereka anak-anak Indonesia di sana itu mungkin punya kecenderungan yang berbeda sama saya. Mereka ya clubbing atau apa gitu ya. Saya orang desa gitu, nggak bisa begituan santri ya apalagi kan. Jadi akhirnya ya udah deh, I was trying, saya berusaha untuk saya nyoba deh nyari siapa ya teman. Akhirnya saya nongkrong banyak di Muslim Student Association, asosiasi mahasiswa Muslim gitu ya. Nah dari situ sebenarnya saya mulai dapat teman, saya sering nongkrong. Jadi saya imbangkan antara belajar sama spend time sama teman-teman. Mada si sinten, Pak? Ten lapet. Enggak. Jadi maaf ya. Jadi saya udah mulai reach out ke teman-teman gitu. Terus ya udah deh, I think yang harus saya pelajari itu bukan sekedar mata pelajaran aja, tapi gimana dengan tapi juga bagaimana saya harus mulai dapat exposure sosial gitu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang di sana. Dan alhamdulillah saya punya banyak teman di sana ya. Saya bahkan merasa, saya kayaknya udah mulai jadi orang ekstrovert ini gitu. Karena saya merasa bahwa perjalanan itu kan bukan sekedar intelektual aja gitu, tapi ya perjalanan sebenarnya intelektual gitu intinya ya. Cuma kita mendapatkan apapun itu kan enrichment-nya atau pengayaannya kan dari mana-mana. Ya dari interaksi kita dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang, terus termasuk buku-buku yang kita baca, termasuk prayers gitu ya, atau doa yang kita panjatkan ke Tuhan gitu. Jadi itu sebenarnya yang proses adaptasi yang saya lakukan di sana. Baik, Halim. Tadi itu Halim kan
apa namanya yang bikin banyak penasaran mungkin teman-teman juga yang bergabung di webinar ini adalah tentang Sayyidus Nasr ya. Oke. Mungkin Halim bisa cerita tentang beliau ya. Ya. Oh, langsung ya, Pak? Iya, ya, langsung aja. Saya itu kalau disuruh, ini, sebenarnya saya itu kalau diminta cerita tentang beliau, itu saya nggak tahu bakal berujung atau enggak gitu, Pak ya. Iya. Saya berusaha untuk meringkas gitu. Mungkin karena sikap saya yang seperti ini juga saya bisa dianggap bias gitu ya. Bias dalam arti ya, namanya seorang guru yang benar-benar perhatian gitu, itu benar-benar exceptional gitu sebagai seseorang yang wow, ada yang kayak gini gitu. Nah, saya itu bisa cerita tentang beliau itu dari berbagai sisi gitu ya. Saya bisa cerita tentang beliau sebagai mahasiswa yang aktif ambil kelasnya, atau sebagai orang yang sering diajak ngobrol, ngopi, suhbah ya istilah yang kita gunakan gitu, kayak ngopi, terus makan siang bareng, cerita-cerita gitu. Yang ilmunya tuh nggak ada habisnya. Dan saya juga pernah jadi asisten beliau kan, sebelum saya balik ke Indonesia, saya sempat jadi asisten beliau selama beberapa bulan gitu ya. Jadi banyak sebenarnya pengalaman yang saya dapat. Cuma mungkin pertama saya akan cerita ke beliau. Jadi ya memang bersinggungan banyak ya. Beliau sebagai scholar, beliau sebagai akademisi itu ya. Itu saya sangat percaya diri untuk mengatakan bahwa beliau itu nggak ada bandingannya, Pak. Manusia kayak beliau itu saya belum pernah nemu. Saya udah ketemu dengan berbagai orang pintar gitu ya, di belahan dunia manapun gitu, karena saya udah sering aktif lah di berbagai forum gitu ya, internasional atau nasional gitu ya, dalam bidang Islam Studies. Cuma ketika saya ketemu beliau itu saya menyadari bahwa ada orang yang kaya banget itu nggak like no one else gitu. Beliau itu penguasaan bahasa aja misalnya itu nggak ada, saya nggak tahu ya, mungkin ada orang seperti beliau atau enggak, tapi beliau itu penguasaan bahasanya itu benar-benar tidak bisa dikomparasi sama siapapun yang pernah saya temui atau yang saya tahu gitu ya. Prancisnya lancar, Jerman lancar, Arab lancar, Persia lancar gitu, dan beliau hafal ratusan bait puisi dari berbagai bahasa juga. Itu satu. Terus dua, di kelas itu beliau adalah satu-satunya dosen yang ketika mengajar itu nggak ada note sama sekali. Beliau nggak pernah bawa kertas atau bawa tulisan, enggak. Beliau cuma datang, beliau doang, dan beliau bisa cerita A sampai Z. Dan ketika beliau bercerita, kenapa sih anak-anak itu suka ambil kelas dia? Karena itu seperti mendengarkan seorang kakek yang sedang mendongeng. Jadi mata pelajaran itu, mata kuliah yang diajarkan itu berasa seperti kita dengerin sebuah cerita gitu. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa beliau itu ingatannya sangat kuat. Walaupun umurnya 85 lebih. Ingatannya tuh sangat kuat sampai saya itu kagum gitu. Tahun segini beliau ada di mana, siapa yang sama beliau itu dia tahu. Beliau nggak lupa gitu. Tahun 1979 beliau ada di mana sama siapa, ngelakuin apa, riset apa, itu sama sekali nggak lupa. Saya masih ingat ceritanya, suatu hari saya kan di Amerika itu 3 tahun ya, 3 tahun. Nah tahun terakhir kan saya nggak kuliah lagi. Tapi sesekali saya duduk di kelas beliau gitu kan. Nah saya sempat, waktu itu kan saya kerja ya, di tengah-tengah kuliah saya keluar gitu karena ada urusan kerjaan, ada meeting harian gitu kan. Terus di kesempatan berikutnya, di minggu berikutnya saya ketemu beliau lagi. Beliau nanya, kamu Kamis kemarin kemana kok ninggal kelas duluan gitu. Jadi ini betapa sharp, betapa tajamnya ingatan beliau sampai kayak gitu tuh. Mungkin kalau saya jadi guru mungkin saya lupa ya bahwa ada satu murid saya yang pergi. Dan beliau ingat murid-murid beliau siapa aja gitu. Walaupun mungkin bukan nama, tapi tahu mana yang serius, mana yang enggak gitu. Itu satu. Terus kalau Sayyidus Nasr, saya bingung ya. Saya berusaha menceritakan Sayyidus Nasr tanpa hubungannya sama saya, itu bingung juga gitu. Tapi nggak apa-apa ya, saya ceritakan yang terhubung sama saya. Jadi beliau itu termasuk orang yang selalu menjadi tempat konsultasi
intelektual Islamic Studies muda yang ada di Amerika yang terbaik. Jadi di seluruh seantero Amerika, anak-anak terbaiknya, mulai dari anak-anak UCLA, anak-anak Georgetown, Harvard, Chicago, apalagi ya, banyak banget, Emory, ini kampus-kampus terbaik di dunia gitu ya. Ini anak-anak Islamic Studies-nya, itu kalau konsultasi skripsi, tesis, atau intelektual itu selalu banyak, bukan nggak semuanya ya. Bukan semuanya, tapi banyak dari mereka itu yang ngaksesnya itu ke Sayyidus Nasr. Itu satu. Terus dua, rekomendasi. Beliau itu kalau ngasih surat rekomendasi ya saya nggak tahu ini relevan tidak ya. Rekomendasi beliau ke Harvard itu nggak pernah ditolak satu kali pun. Nggak ada anak yang dikasih sama beliau surat rekomendasi masuk Harvard gitu ya. Terus sama Harvard ditolak, itu nggak pernah ada cerita. Jadi Harvard itu sampai rasa percayanya kepada Sayyidus Nasr itu tinggi banget gitu ya. Terus hal lain adalah dosen-dosen. Jadi seantero Amerika, bukan semuanya mungkin ya, itu tapi biasanya kalau mau minta rekomendasi dosen ini bagus nggak sih untuk ngajar di sini, ngajar Islamic Studies atau ngajar apa. Itu saya kan pernah jadi asisten beliau ya. Jadi saya tahu tuh kampus-kampus yang minta rekomendasi beliau, nama-nama dosen yang harus ngajar di sini. Saya nggak pengen nyebutin kampusnya ya, cuma karena itu confidential, tapi banyak banget gitu. Dan jadi beliau itu udah sepuh dan masih menjadi rujukan banyak orang. Bahkan politikus, saya nggak pengen nyebutin namanya, saya beberapa kali menemani gitu untuk menemui beliau dan konsultasi ke beliau gitu ya tentang apapun yang terjadi di negara. Jadi memang kaliber beliau itu benar-benar internasional ya, secara intelektual, tapi secara pengaruh juga gitu. Dan beliau dinobatkan sebagai salah satu top 50 most influential Muslim in the world gitu ya. Karena pengaruh dia itu kita nggak tahu tuh Turki gejolaknya kayak apa, kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya di balik sosok tertentu itu ada beliau gitu ya, karena mereka konsultasinya ke beliau gitu ya. Dan banyak sebenarnya. Harusnya nggak usah nyebut nama negara ya, cuma ya 1-2 itu ada. Terus apalagi ya? Saya bingung. Saya tadi udah nyatet beliau sebagai scholar, beliau sebagai kalau saya tuh sama beliau kan gimana ya Pak? Kayak mahasiswa yang dilihat kayak deket banget gitu kayak. Jadi beliau kalau ngopi itu sering banget ngajak saya ngopi, terus waktu ngopi itu sama shisha gitu ya. Beliau shishanya kenceng. Terus dan apa ya? Saya nggak tahu Pak. Jadi kalau lagi suhbah gitu kan ada beberapa murid beliau yang dari berbagai kampus yang saya sebut tadi itu kadang-kadang ikut gitu kan. Nah, waktu ngobrol itu banyak banget yang dibahas. Mulai dari tafsir Al-Quran, puisi-puisi tasawuf, kisah-kisah jenaka dalam tradisi Islam gitu. Itu tuh nggak pernah ada habisnya. Dan biasanya kan kalau orang tua itu ya Pak ya, cerita itu diulang-ulang. Kalau beliau nggak. Beliau selalu baru ceritanya. Ya mungkin ada 1-2 diulang, tapi banyak kan itu baru gitu. Jadi kayak kita ngelihat fountain of knowledge gitu ya. Saya ngelihat beliau itu benar-benar fountain of knowledge gitu. Dan jenaka juga cerita-ceritanya gitu. Jadi kayak relax sekali gitu ngobrol sama beliau. Apalagi ya? Mungkin itu kali ya Pak ya. Saya nggak tahu. Ada cerita lagi nggak? Mungkin saya perlu dipancing agar saya bisa. Ini ada pertanyaan Lim yang sudah masuk ya. Ini dari Diana Murbantini. Berdasar pengetahuan dan hikmah yang didapat Kang Halim sebagai Muslim yang teladannya dan akhlaknya meniru Rasulullah, bagaimana tauhid dan pemahaman tentang syariat yang Anda anut sebagai Muslim? Sementara menurut penafsiran Ibn Arabi yang mengatakan agamaku adalah cinta dan sikap membenarkan semua agama menuju Tuhan yang satu dan pluralisme itu merupakan keniscayaan karena itu merupakan kehendak Allah. Ya, gimana? Ini Mbak Diana Murbantini ya. Jadi gini, saya tuh kalau mendapat sebuah pertanyaan seperti ini, saya selalu ingin ngomong di awal bahwa terkadang jawaban adalah ada jawaban yang salah, ada jawaban yang benar.
Tapi kita harus menekankan juga, kadang-kadang ada pertanyaan yang salah juga gitu. Jadi salahnya dari pertanyaannya gitu. Itu pertama harus saya koreksi. Terus kedua, ini ada beberapa statement di sini yang sebenarnya perlu kita perlu baca lebih dalam gitu. Apa sih yang dimaksud dengan agama cinta oleh Ibnu Arabi, terus apalagi pluralisme gitu ya. Jadi ini udah masuk ke doktrin ya, tapi nggak apa-apa. Saya coba ngobrol dengan bahasa saya aja gitu. Jadi pluralisme itu bukan sesuatu yang ada embedded dalam tradisi Islam. Gitu. Kalau menurut saya, correct me if I'm wrong. Karena kalau pluralisme itu kan berarti keragaman pemahaman, atau isme kan Weltanschauung atau worldview gitu ya, cara memandang dunia, perspektif yang berpusat kepada pluralitas gitu. Sedangkan tradisi Islam, kalau kita lihat Al-Quran itu bukan pluralitas yang ditekankan, tapi keesaan. Nggak pernah Al-Quran itu menekankan pluralitas. Kan kalau pluralitas bahasa Arabnya kan ta'addudiyah, ya, keragaman gitu ya, ta'addud. Tapi kalau keesaan itu tauhid. Agama Islam itu selalu yang ditekankan tauhid gitu. Itu harus dikoreksi. Dan Ibnu Arabi itu bukan orang yang menekankan pluralisme, tapi keesaannya, kesatuannya gitu. Nah, itu pertama. Terus kan kalau dalam tradisi dalam puisi Ibnu Arabi kan diungkapkan adinu bidinil hubbi anna tawajjahat rakaibuhu fad-dinu dini wa imani. Nah, ini Bu Diana Murbanti ini pernah dengar nggak? Ini teksnya ya dalam kitab Tarjumanul Ashwaqnya Ibnu Arabi gitu. Aku beragama dengan agama cinta kemanapun penunggang-penunggangnya mengarah gitu. Anna tawajjahat rakaibuhu fad-dinu, maka agama itu adalah dini, ada agamaku, wa imani, dan imanku gitu ya. Nah, di sini itu ketika Ibnu Arabi ngomong dinul hub, itu jadi ada a religion, ada the religion gitu ya. A religion, nah ini nanti pembahasannya udah mulai benar-benar filosofis. Saya nggak yakin ini waktu yang singkat bisa mencakup untuk bahas ini. Cuma yang saya bisa jelasin adalah bahwa ada dimensi yang lebih tinggi, ada dimensi yang lebih rendah gitu ya. Ada sesuatu yang bersifat universal, ada sesuatu yang bersifat partikular, termasuk agama gitu. Jadi ketika Allah bilang inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, itu Islam yang universal, bukan yang partikular. Kan indallah, di sisi Allah. Nah, Islam yang partikular itu apa? Islam yang partikular itu di ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan kepada kamu agamamu. Nah, itu mu tuh, agamamu, bukan agama di sisi Allah. Itu dua hal yang berbeda. Nah, ini butuh kejelian grammar dalam bahasa Arab dan kemampuan analisa ayat-ayat Al-Quran tanpa mendapatkan imposing meaning, tanpa memaksa makna dari penafsiran-penafsiran. Coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran secara independen dulu sebelum lihat penafsirannya, gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat ayat Al-Quran itu, Allah itu benar-benar jeli banget kapan ketika sesuatu universal, kapan sesuatu yang universal itu diungkapkan dengan bentuk apa, dan sesuatu yang partikular itu diungkapkan dengan bentuk seperti apa. Itu grammarnya beda sekali. Yang pertama adalah indallah, yang kedua adalah dinukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Gitu ya. Jadi itu dua yang berbeda. Ada agamamu, ada yang agama di sisi Allah. Nah, kalau dalam tradisi Islam yang ditekankan itu selalu kesatuannya. Termasuk ketika Ibnu Arabi bilang dinu dinil hub, itu agama yang universalnya yang dia address atau yang disinggung, bukan agama partikularnya gitu. Karena kenapa dia yang disebut adalah agama universal? Karena dia udah mendalami sisi dimensi batin agama Islam sehingga dia mencapai titik intinya, yaitu cinta. Gitu. Mungkin itu menjawab ya Pak? Saya nggak tahu nih. Oke, bisa menjawab nggak? Oke. Ya begitu ya, Mbak Diana. Selanjutnya ada dari Anastasia Rahmaniar. Nah, selamat siang. Izin bertanya, saya Anastasia Rahmaniar dari Universitas Paramadina. 1, apakah kakak berangkat ke USA memakai beasiswa? Kalau iya, menggunakan beasiswa apa? 2, bagaimana cara Kak Halim menyusun portofolio diri sehingga bisa mencapai titik sekarang? Yang ketiga, apa amalan harian yang Kakak lakukan untuk menguatkan iman dan konsep diri? Wah, ini amalannya, Lim. Waduh. Oke, dibuka tuh. Oke. Saya coba jawab satu-satu ya. Ya, silakan. Jadi pertama, apakah saya berangkat? Ya, saya pakai beasiswa. Beasiswa yang saya pakai adalah LPDP.
LPDP ke luar negeri gitu ya, LPDP luar negeri, ya saya dapatnya di George Washington University. Saya waktu itu nggak daftar ke kampus-kampus lain. Saya sebenarnya daftar sih ke kampus di Inggris ya. Saya daftar ke Cardiff, saya keterima. Cuma kalau mau masuk ke Cardiff, saya mau ketemu sama siapa gitu, nggak ada orang yang dikenal gitu di Inggris. Saya juga keterima, di mana lagi ya saya keterima? Ada sih, cuma yang benar-benar fokus saya di Amerika satu-satunya ya George Washington gitu ya, George Washington University. Alhamdulillah dapat. Jadi ya pakai LPDP. Terus bagaimana cara Kak Halim menyusun portfolio sendiri sehingga saya nggak pernah sengaja menyusun portfolio diri saya sendiri. Saya cuma dari kecil memang ngikutin kata hati aja gitu. Saya dari dulu itu masa bodoh dengan kata orang apa gitu ya. Saya cenderung percaya kata hati saya akan ambil apa yang menurut saya baik, bahwa kemudian itu salah, ya udah saya belajar dari kesalahan, bahwa itu adalah benar, ya alhamdulillah kan gitu. Jadi dari kecil saya selalu mengikuti kata hati gitu ya, saya selalu mengikuti kecenderungan itu, dan portfolio secara nggak langsung terbangun sendiri gitu. Karena saya melakukan apa yang saya suka kan gitu. Kalau kita melakukan yang kita suka kan kita jadi yang terbaik gitu ya di situ. Saya waktu sebelum daftar LPDP kebetulan udah memenangkan beberapa lomba level kabupaten, level provinsi. Saya beberapa kali memenangkan lomba level kota gitu, termasuk pidato bahasa Arab, cerdas cermat Al-Qur'an, lomba tafsir Al-Qur'an, itu MTQ ya di Tulungagung gitu. Ya level Tulungagung, tapi saya sempat juga menang lomba pidato bahasa Arab se-Jawa Timur waktu kelas 2 SMA. Saya juga sempat menang lomba apalagi ya, cerdas cermat Al-Qur'an. Saya hampir masuk, saya hampir mewakili Jawa Timur karena waktu itu yang dipilih 1 orang doang. Saya jadi dari 10 orang dieliminasi, saya masuk 2 besar. Waktu masuk 2 besar yang dipilih cuma 1, saya nggak kepilih gitu ya. Saya pernah level sampai itu juga. Jadi memang dari dulu saya suka tuh kayak buka-buka ayat Al-Qur'an, bahasa Arab, itu saya suka banget ya. Saya ngikutin kata hati aja gitu. Jadi secara nggak langsung ya karena saya melakukan apa yang saya suka, ya output-nya jadi bagus gitu. Mungkin karena itu saya sering menang. Saya waktu di pesantren juga sering sekali menang lomba-lomba baca kitab ya, termasuk Fathul Mu'in, apalagi ya, Fathul Mu'in, Takrib, Fathul Qorib, Jurumiyah gitu ya. Saya juga ngajar bahasa Arab sejak umur 14 tahun gitu, sejak SMA kelas 1 saya udah ngajar bahasa Arab gitu. Jadi saya ngikutin aja kata hati saya, terus tiba-tiba portfolio terbuat sendiri. Saya dulu pertama kali bikin CV itu bingung. Pertama kali pengalaman saya bikin CV, yang saya masukin apa ya gitu. Ternyata banyak gitu. Saya pernah ikutin ini. Jadi itu nggak sengaja banget. Justru kalau bisa gitu aja, ikutin kata hati. Nanti portfolio ngikut sih. Kan yang kita ikutin kan intinya ya Pak ya. Luaran lah ngikut. Terus ketiga, apa amalan harian? Saya sih sholat 5 waktu ya. Saya termasuk orang-orang yang nggak bisa, ya mungkin ada orang yang punya pandangan lain gitu ya. Saya menghargai pendapat orang apapun itu. Tapi kalau saya itu termasuk orang yang berpikir bahwa saya nggak bisa terpisah dari keterhubungan dengan Tuhan gitu, dalam bentuk apapun. Jadi ya sumber kekuatan saya, sumber inspirasi saya, itu kan ya Tuhan gitu, nggak ada lagi yang lain, siapa gitu. Ya kalaupun saya dapat dari manusia ya berarti itu dari Tuhan lewat dia aja gitu kan. Jadi kalau saya sih apalah dia 5 waktu aja, sama doa rajin, sama zikir sesekali gitu ya. Mungkin itu Pak jawabannya. Baik, Halim. Selanjutnya ini dari Diana juga ya. Okay. Saat saya tuh senasrum bahas buku Mizan di Paramadina, apakah Mas Halim turut serta bersamanya? Kepo. Oh, buku Mizan. Ini buku maksudnya Mizan. tahun 98 tahun berapa ya? Bu Diana mana? Saya bisa minta konfirmasi beliau nggak? Ini kapan ya Bu Diana? Bu Diana? Halo? Oh, di mute. Beliau perlu di unmute dulu deh. Perlu di unmute ya, sebentar. Bu Diana? Kalau setahu saya Dosen Nasr itu kesini baru sekali doang, yaitu 98. Memang waktu itu yang nemenin Haidar Bagir gitu ya. Saya nggak tahu apakah yang dimaksud ini adalah itu atau bukan gitu. Cuma yang jelas itu saya masih umur 8 tahun, jadi saya
Ini unik Baik. sekali. Jadi saya pengen cerita satu hal, Pak. Jadi Ya. saya itu selesai dari Amerika kan tahun lalu ya, 2019 ya. Ya. Nah, sebelum saya balik langsung ke Indonesia kan saya mampir dulu ke Turki. Nah, waktu saya di Ya. Turki itu saya kan dari dulu emang suka ya berkunjung ke makam-makam gitu, seneng banget saya. Saya sengaja berkunjung ke makamnya Sadruddin Al-Qunawi gitu ya. Itu di Konya. Kunawi kan kata-katanya dari Konya. Konya, ya. Kunawi gitu ya. Nah, saya datang ke situ ya biasa lah pakai kaos biasa. Saya kadang-kadang tiduran di masjidnya gitu ya, sama baca-baca Quran di sebelahnya makam itu sendirian atau kadang-kadang ada temen gitu. Saya punya banyak teman di Turki juga. Ya. Terus pertama saya masih ingat itu 2019 waktu mampir ke Turki dulu, saya pas masuk itu orang yang saya temui adalah Haidar Bagir gitu. Oh, gitu. Haidar Bagir sama beberapa orang lain. Jadi saya kayak, wah, Haidar di sini, ngapain Pak ziarah gitu. Jadi sama 9 orang lain gitu. Lucu sekali sih pengalamannya. Iya, ya. Ini tadi tentang kalau nggak salah buku Sufisme sepertinya 2016. Kayaknya Saya Hussein Nasr nggak pernah ke Paramadina. nggak pernah ya. 2016. Kalau 2016 saya di Amerika dan beliau di sana full time. Ya. Baik, demikian Bu Diana. Ini ada titipan Lim, pertanyaan dari Syahrbanu. Nanti teman-teman juga Syahrbanu. Boleh. Nanti teman-teman juga bisa langsung bertanya ke Halim ya setelah ini. Ini ada titipan Senang sekali lewat saya jawab. Kang Aan ya. Aku yang bekerja, ini Syahrbanu yang nulis. Aku yang bekerja di bagian advokasi agak sulit deliver ke publik soal bahaya pasal penodaan agama yang pernah kita judicial review ke MK 6 kali dan masih gagal. Secara bahasa hukum menjelaskan betapa karet dan bahayanya pasal itu ke masyarakat. Masyarakat kita itu mudah. Tapi masyarakat nggak peduli sama hukum manusia karena hukum Tuhan lebih tinggi. Hal ini bikin tingkat intoleransi kita sangat tinggi, bahkan sampai ke akar rumput. Banyak banget orang yang dipolisikan karena umat merasa tersinggung, agamanya dinodai. Sebagai scholar, bisakah Halim bantu kita untuk deliver soal bahayanya pasal penodaan agama dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga nantinya dari kampanye itu publik mulai sadar bahwa pasal itu seharusnya ditiadakan saja supaya pas kita ajukan judicial review lagi ada dukungan luas masyarakat gitu. Sebagai contoh kampanye tidak efektif adalah dengan penggantian istilah kerukunan beragama dalam hukum NKRI adalah minoritas yang kalah sama mayoritas. Bahasa hukum yang benar adalah kebebasan beragama. Term ini perlu sering dipakai, tapi tidak efektif. Pluralisme pernah banyak dipakai, tidak efektif juga karena sekarang ada mazhab khusus penolak pluralisme dan memang ada banyak kesalahpahaman. Kalau misal ada naskah akademis khusus soal ini akan sangat bantu tim hukum nantinya untuk ngajuin judicial review ulang dan dengan kampanye publik yang benar. Makasih, gitu kata Syahrbanu. Wah, ini masih ada lanjutannya. Aku minta dibacakan utuh katanya gitu. Oh gitu. Nanti ya, Leo, silakan. Itu saya nggak tahu, Syahrbanu kan nggak gabung ya, jadi saya nggak tahu ini relevan atau enggak gitu ya. Yang nanya di sana, yang mendengar jawabannya adalah mungkin orang-orang yang nggak relevan dengan tema ini juga. Cuma kalau saya nggak tahu sih, saya harus jawab dari poin apa, dan saya setuju sebenarnya undang-undang tentang penodaan agama atau penistaan agama itu pasal karet ya isi-isinya. Cuma mungkin Syahrbanu menanya pertanyaan itu ke saya karena sekarang saya kerjaannya adalah analis kebijakan gitu ya di Kemendikbud. Dan sebenarnya kalau saya nggak apa-apa ya cerita sekalian apa yang saya lakukan sekarang. Jadi yang saya lakukan sekarang itu kan saya fokus ke menganalisa kebijakan tentang isu-isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan di dunia pendidikan gitu ya. Jadi saya memastikan Kemendikbud itu mempromosikan gede-gedean apa itu toleransi, mempromosikan gede-gedean bahwa intoleransi itu nggak boleh, bentuknya apa aja gitu ya. Termasuk saya juga terlibat dalam perumusan atau revisi Permendikbud terkait isu-isu intoleransi, itu yang saya lakukan. Mungkin Syahrbanu nanya itu karena dia tahu bahwa saya bekerja buat kebijakan gitu ya di Kemendikbud. Cuma untuk konteks itu, untuk konteks pertanyaan dia mungkin forum lain akan lebih tepat gitu untuk menjawab. Ya, baik. Ya,
Demikian ya Sarbanu, nanti dia akan lihat lewat YouTube katanya. Oh gitu. Baik, Boleh. ada dari Mas Wahyudi Hamid. Baru-baru ini di medsos ramai diskusi soal hubungan sains dan agama. Kalau bisa sedikit cerita gimana pandangan Zaitun Nasr soal ini. Terima kasih Mas. Sebentar ya Pak, saya mau Bergeser. Oke. Ya. halo. Ya. Gimana Pak? Silakan. Saya ulangi ya. Pertanyaannya baru-baru Saya ini di ulangi. medsos. Di medsos ramai Rame diskusi diskusi. soal relasi sains dan agama. Kalau bisa Mhm. sedikit cerita gimana pandangan Zaitun Nasr soal ini. Ya, saya bingung. Ini kan pembahasan yang luas banget ya. Saya kadang-kadang kalau ada pertanyaan kayak gini kan, itu ya saya diminta untuk menginstankan apa yang tidak bisa menyederhanakan apa yang kompleks gitu ya. Tapi memang tugas scholar adalah itu gitu. Ya, mungkin yang bisa saya katakan adalah bahwa gini, sains itu kan sebenarnya ilmu pengetahuan dan objeknya adalah realitas gitu ya. Nah, kalau dalam tradisi tasawuf, ya realitas itu satu, realitas Tuhan gitu. Karena itu ilmu yang benar adalah ilmu yang benar atau sains yang benar itu sains yang sesuai dengan realitas. Jadi bukan sekedar benar dalam pikiran doang. Jadi katakan gini, ada unicorn gitu ya, atau kuda yang berponi atau kuda yang bersayap gitu kan, katakan. Itu bisa jadi ada di mental Anda aja gitu. Tapi belum tentu di luaran ada gitu kan. Nah, ilmu yang benar, sains yang benar itu kan sebenarnya sains yang sesuai dengan apa yang ada di luar gitu ya. Apa yang ada di dalam mental kita itu koresponden dengan apa yang ada dalam realitas atau waqi'iyah gitu ya. Itu salah satu landasannya itu kalau menurut saya. Dan kalau seumpama saya ditanya apa sih hubungan agama sama sains, agama itu kan sebenarnya sebuah penekanan yang diberikan ke kita. Kenapa sih agama ada gitu kan? Agama itu akan ada untuk ngingetin kita bahwa kita itu manusia, sebenarnya makhluk langit yang turun di bumi, terus di bumi sementara, terus bakal balik lagi ke langit gitu kan. Karena itu landasannya selalu tauhid gitu. Kalau bahasanya Zaitun Nasr itu agama primordial gitu. Jadi adanya Islam itu reiterasi atau pengungkapan kembali dari tradisi-tradisi yang ada sebelumnya. Yang ditekankan apa adalah tauhid gitu. Tauhid sumbernya satu, innalillah, tujuannya satu, ilaihi raji'un gitu. Jadi kalau dalam tradisi Islam tujuan hidup itu apa sih? Untuk bahagia, bukan, untuk kembali ke Tuhan sebenarnya. Jadi apapun itu, entah itu bahagia, entah itu apa, that's not it gitu. Ya kalau kebahagiaan yang sesungguhnya bisa aja sih ada kebahagiaan, cuma kebahagiaan sesungguhnya kan ya Tuhan itu gitu kan, because God is everything, Allah adalah segalanya gitu ya. Nah, hubungan sains sama agama itu adalah sebenarnya sains itu ketika dipandang dari kacamata modern itu kan hanya bersinggungan dengan realitas-realitas fisik ya. Sedangkan sains dalam tradisi agama apapun itu selalu bukan sekedar realitas fisik, tapi juga dimensi-dimensi yang tidak terlihat. Gitu. Jadi kalau dalam tradisi Islam atau tradisi agama-agama lain juga itu selalu yang disebut sains adalah ilmu apa adanya, bukan ilmu dengan keterbatasan dimensi fisik gitu. Mungkin itu jawab kali ya Pak ya. Ya. Baik, Halim. Silakan rekan-rekan bila ada pertanyaan, komentar tentang apa yang telah disampaikan oleh Halim, dipersilakan. Ya. Sudah itu dulu, sampai ketemu nanti. Monggo jika ada yang pengen nanya. Kita ngobrol sama Ya. Ini ada Kang Farid mau berkomentar, Kang Farid. Kabar Mas Farid. Jerman itu jam 4. Sebentar. Oh, berarti suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Ya, silakan. Terdengar. Monggo. Oke. Ya. Saya mohon maaf datang terlambat dan sangat rugi saya tidak bisa menyimak uraian pengalamannya Kiai Halim Miftahul Khairi ini. Aduh, luar biasa nih. Bisa langsung bernyantri ya. Nyantri Sorogan sama Zaitun Nasr ini satu hal yang luar biasa ini.
Dan Untuk udah sholat. apa namanya? 1 menit itu udah Sebentar, saya matikan dulu. Ada audio. Masya Allah. apa-apa itu deh. Nanti aku juga untungnya, Mbak. Siap. Sekarang saya nyalakan lagi. Nah, oke, sekarang sudah. Jadi yang pertama saya mohon maaf datang terlambat, Pak Subhi, Kiai Halim ya, dan kawan-kawan, ada Kus Nandang, ada Kang Dida, ada Pak Taufik Haddad nih, dan lain-lain. Ada Bang Misbah juga. Ada sesuatu yang nggak bisa saya tinggalkan. Yang pertama, Ya, nggak apa-apa. ini mohon maaf kalau nggak nyambung ya dengan uraiannya Mas Halim. Saya ingin menyampaikan kesan saya terhadap Syed Hussein Nasr ya. Dilihat dari perspektif seorang environmentalis ya. Karena menurut saya ini sangat penting sekali ya. Bahkan setahu saya sudah ada tesis ya yang ditulis oleh salah seorang doktor, judulnya Traditional Wisdom ya. Kearifan Siapa Mas tradisional. namanya Mas? Saya lupa, nanti saya bisa share ya dokumennya. Saya agak lupa namanya, tapi saya punya PDF-nya yang membahas tentang visi tradisional Syed Hussein Nasr tentang lingkungan hidup ya. Nah, menurut saya Nasr itu salah satu dual ya paling awal yang menulis secara khusus ya tentang isu krisis lingkungan yang dilihat dari perspektif filsafat dan juga tentu perspektif agama. Di dalam satu tulisan yang menurut saya sangat menarik, buku Islam and Ecology yang diedit oleh Richard Waltz ya, pembimbingnya Pak Pipit di Kanada. Syed Hussein Nasr itu menyebut kesadaran manusia modern ya atau kesadaran orang-orang beragama ya di dunia terhadap isu lingkungan itu seperti orang yang ngelindur ya. Atau dia tulis di dalam tulisan itu sleepwalks ya, orang yang tidur sambil berjalan ya. Nah, ini menurut saya satu hal yang menarik. Sejak tahun 60-an itu 68 Syed Hussein Nasr menulis buku Man and Nature. Dan sampai sekarang gemaknya terus terdengar bahwa kita menghadapi apa yang iklim, menghadapi apa yang dinamakan dengan darurat iklim, ya. Atau juga sekarang yang diperkenalkan oleh PBB itu kita menghadapi apa yang dinamakan climate apartheid, ya. Jadi ke depan pada tahun 2050 itu diprediksikan akan ada 1 miliar orang di dunia yang kehilangan sumber pangan karena terdampak krisis iklim. Nah, menurut saya gagasan-gagasan Syed Hussein Nasr tahun-tahun 60-an itu masih sangat relevan menurut saya dielaborasi ya sampai sekarang, terutama melihat persoalan lingkungan hidup dari perspektif filsafat ya, tasawuf dan agama gitu. Nah, kemarin saya diminta untuk menulis satu bab. Jadi persis ini akan muktamar, Pak, yang ke-100 ya. Persatuan Islam. Nandang langsung ketawa itu, Nandang. Persis akan muktamar yang ke-100 tahun depan. Dan saya diminta untuk menulis satu bab tentang isu agama dan lingkungan. Saya banyak mengutip pandangan-pandangan Nasr di situ ya. Dan juga tentu banyak mengutip data-data terkini. Nah, menurut saya apa yang akan kita hadapi ke depan itu ada 4 hal sebetulnya, 4 krisis ya. Satu ada krisis pangan ya, yang kedua krisis air, yang krisis energi ya. Nah, yang keempat tentu yang akan kita hadapi itu adalah krisis iklim itu sendiri sebagai dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, saya pikir pemikiran Syed Hussein Nasr itu punya tempat tidak hanya bagi kawan-kawan yang mengkaji filsafat, ya, sains, bahkan studi agama, tapi pemikiran Nasr itu menurut saya punya tempat kawan yang mengkaji isu lingkungan, ya. Nah, oleh karena itu menurut saya gagasan-gagasannya masih penting untuk dielaborasi begitu. Nah, kemarin saya berkomunikasi dengan salah seorang profesor etika ya di Jerman. Dia meminta saya menulis satu
list buku-buku berbahasa Inggris yang mengulas itu. Saya memasukkan buku-buku Sayyidus Nasr. Di antaranya 2 yang utama ya, karena banyak sekali bukunya. Itu buku Man and Nature dan The Religion and the Nature. Saya pikir itu mungkin komentar singkatnya. Mohon maaf kalau kurang nyambung, Pak Sugi. No. Ya, Nyambung sekali ya. itu. Jadi Keren keren nih. Saya boleh Ya, tanggapin Alim. nggak, Pak? Ya, silakan Alim. Nanti setelah ini ada pertanyaan juga. Nah, ya. Ya. Jadi Sayyidus Nasr itu kan latar belakangnya itu ya fisika sama geologi. Tapi beliau itu waktu belajar fisika itu dia lelah di waktu itu kalau nggak salah di MIT ya. Di MIT dia lelah karena yang dia cari dia nggak ketemu sama yang dia cari gitu. Karena sains modern itu hanya berhenti pada sesuatu yang bersifat fisik gitu ya. Sedangkan sumber realitas itu the unseen gitu ya, nggak terlihat gitu. Beliau sempat mau drop gitu, udah capek, ini bukan sesuatu yang aku cari gitu. Tapi beliau diingatkan bahwa you have to finish what you have started. If you start it well, you have to finish it well. Kamu harus menyelesaikan apa yang kamu telah mulai. Kalau kamu memulai dengan baik, ini mungkin interpretasi saya, redaksi sesungguhnya saya nggak tahu. Kalau kamu memulai dengan baik, kamu harus usaikan dengan baik. Karena itu beliau kemudian menyelesaikan gitu aja kan, dan menyelesaikan kuliahnya gitu, dan beliau beliau melanjutkan ke Harvard gitu ya untuk S3. Jadi beliau nggak pakai S2, S1 langsung S3. Kalau di Amerika kan, jarang orang tahu nih di Indonesia bahwa di Amerika itu orang untuk S3 nggak harus S2 dulu. Nah, apa yang diungkapkan sama Mas Farid itu saya setuju sekali gitu sebagai orang yang mengkaji Islamic Studies gitu ya, perhatian, karena beliau itu termasuk salah satu mungkin satu-satunya orang waktu itu yang sadar apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Dan dia sudah memberikan penekanan. Man and Nature itu kan sebuah kuliah yang diberikan di University of Chicago ya, itu 1960. Itu beliau sudah sadar sekali bahwa this is going to happen and I have to remind people about this. Aku harus ngingetin orang-orang tentang ini gitu. Nah, kalau saya boleh bilang itu gini, beliau itu ide umumnya tentang alam itu bahwa alam itu harus kita perlakukan sebagai sesuatu yang hidup. Sebuah manifestasi Tuhan yang harus kita jaga gitu kan, sebagai khalifah Tuhan kan kita di sini harus ngejaga gitu ya. Kita nggak bisa memperlakukannya sebagai kapitalis. Nah, kapitalisme itu kan sebenarnya ideologi modern gitu ya. Ya, kalau kapitalisme, ekonomi itu dia kalau Sayyidus Nasr nyebut ekonomi itu sebagai bastard science yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa? Karena dia itu modelnya adalah kalau punya sesuatu harus dimaksimalkan fungsinya dan harus digerus terus-menerus, yang penting uangnya banyak, kan gitu, kalau ekonomi modern kan. Nah, itu sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai tradisional, di mana nilai tradisional itu bilang bahwa manusia di bumi adalah khalifah Tuhan, pengganti Tuhan gitu ya, perwakilan Tuhan di bumi. Karena dia perwakilan Tuhan di bumi, dia harus menyebarkan kasih, sayang, menjaga gitu. Dan dalam dunia tradisional, agama apapun itu, nggak ada yang diperlakukan sebagai non-living things. Semua alam semesta itu hidup. Agama Islam itu nggak pernah nyebut, ada benda mati. Nggak ada. Benda mati itu ada, istilah itu dari dunia modern. Apa buktinya gitu kan? Nabi Muhammad itu pedangnya aja dikasih nama, Zulfikar misalnya, gitu ya. Atau Sayyidina Ali itu memberi nama. Pedal kudanya dikasih nama. Gitu. Ketika kita melihat sesuatu sekitar kita itu sebagai living things, kita memperlakukannya dengan baik, bukan mengeksploitasi. Krisis itu ada, itu dari eksploitasi, dan eksploitasi itu muncul dari filsafat modern. Nah, itu sebenarnya yang sebenarnya dia lawan, gitu. Bahwa alam semesta ini bukan sesuatu yang kita bisa semena-mena gerus, gitu ya, manfaatnya nggak bisa. Mereka punya hak untuk hidup dan harus kita perlakukan dengan layak, gitu. Nah, orang untuk sadar tentang itu harus dimunculkan kesadaran itu dari sisi batin, sisi agama. Kenapa? Kita bisa ngomong ini semua itu dari kacamata biologi, kita bisa ngomong dari apapun itu ya, entah itu biologi, entah itu sosial dan lain-lain, finansial dan lain-lain gitu ya. Tapi yang paling mendasar itu kan sebenarnya harus kita sadarkan pemahaman agamanya tentang bagaimana sih agama itu melihat alam semesta, gitu kan. Saya ngomong kayak gini kenapa? Saya punya bukti sebenarnya. Kalau dalam konteks Indonesia ya, untuk menyatukan orang dari berbagai agama misalnya, kita kan pakai istilah Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, which is itu kan istilah yang sebenarnya muncul dari agama.
Itu kan istilah yang muncul dari kaum Brahmin pada masa Sutasoma. Bine iko tunggal iko, dua itu satu itu, gitu. Itu bukan berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Itu makna yang berevolusi. Nah, ini di Indonesia itu kita terlanjur sering banget dimanjakan dengan bentuk-bentuk penafsiran yang tidak sesuai gitu. Itu sedih banget saya. Misal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi itu. Dzalikal kitabul, ini adalah kitab yang tidak, sejak kapan dzalika artinya ini. Dzalika itu artinya itu gitu. Enggak ada siapa Anda. Ini mungkin ini akan menantang status quo ya, tapi terserah ini menantang status quo atau bukan, kita tuh harus memberikan sesuatu yang bersifat agama pada haknya, seutuhnya. Ketika Allah bilang zalikal kitabu, ya kita harus terjemahkan sebagai itu adalah kitab, bukan ini adalah kitab gitu. Nah, karena kalau kita terjemahkan ini, berarti ada mana yang hilang, termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Anyway, saya pengen ngomong soal Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kan sebenarnya sebuah formulasi yang diberikan, yang diungkapkan lagi sama Soekarno, gitu ya. Dan itu sebenarnya mengambil dari wisdom yang ada di zaman dahulu gitu, ketika ada percekcokan antara agama Hindu sama agama Buddha. Tapi setelah bercekcok, saya nggak pengen cerita detailnya, cuma setelah bercekcok diingetin dua itu adalah satu itu. Jadi transcendent unity-nya yang ditekankan. Termasuk sila pertama Indonesia. Sila pertama Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. If you want to unite people, come through the religion, come through the core of the religion, gitu. Datanglah melalui core agama, gitu. That's the way. Termasuk ketika kita ingin menyadarkan orang tentang environmental crisis atau the significance of environment, pentingnya alam semesta di sekitar kita. Cara paling efektif itu dengan membangkitkan kesadaran melalui agama, melalui kesadaran agama, gitu. Itu sih kalau komentar saya, termasuk apa yang dilakukan oleh Syed Hussein Nasr, dan sebenarnya ada beberapa orang yang dibimbing oleh beliau ya. Salah satunya teman saya sendiri, dia kuliah S3 di Harvard, namanya Munjid Murad. Dia sekarang juga melakukan riset tentang Islam and Environment gitu ya, dan pembimbingnya adalah Syed Hussein Nasr juga. Jadi beliau menjadi pembimbing banyak orang sebenarnya. Saya juga pernah, karena saya tadi nanya ke Mas Farid itu karena mungkin yang dia sebut itu orang yang menulis tesis tentang Syed Hussein Nasr itu mungkin orang yang saya kenal gitu, bisa jadi, tapi saya nggak tahu sih. Tapi ya beliau apa ya, it's a fountain of knowledge gitu sih kalau buat zaman sekarang sih nggak ada bandingannya. Jadi ngomongin environment itu beliau A sampai Z bisa, filsafat A sampai Z bisa, tasawuf Persia, tasawuf apa gitu, aduh kayak luas banget pengetahuannya gitu. Bahkan saya kagum juga gitu ketika kita bahas i'rab gitu ya. Saya pengen cerita satu hal, Pak. Ini sesuatu yang saya nggak pernah dengar dari siapapun gitu ya. Jadi pernah suatu hari beliau itu ngomong soal i'rab, tapi ngomong dimensi batinnya i'rab. Kalau dalam tradisi, kalau dalam bahasa Arab kan ada rafa, nasab, khafad, jazm ya. Rafa itu ketika dhammah, nasab itu fathah, khafad itu kasrah gitu, jazm itu sukun gitu. Nah, beliau itu waktu jelasin ke saya, itu dihubungkan sama 3 mode dalam agama Hindu gitu. Jadi apa sih istilahnya, saya lupa. Dalam agama Hindu ada yang dimensi yang ke atas, ada dimensi yang vertikal, ada dimensi yang ke batin gitu. Nah, tapi saya lupa istilahnya, cuma saya kaget aja ketika beliau itu menyebutkan kepada saya kualitas suara itu diasosiasi. Jadi kualitas suara dalam tradisi Islam itu diasosiasikan dengan mode eksistensi dalam tradisi Hinduisme. Itu salah satu kaya banget secara ilmu pengetahuan beliau. Itu ini ada pertanyaan tentang COVID nih, Lim. Dari Mas Irfan Muhammad. Bagaimana pandangan Nasr, pandangan sains sakral Nasr tentang COVID? Terus bagaimana kritik beliau terhadap pandangan kedokteran modern yang dominan atas COVID ini? Ya, saya pengen jawab ini. Jadi kalau teman-teman bisa akses YouTube, di YouTube itu sebenarnya ada interview yang dilakukan oleh Elijah Institute sama Syed Hussein Nasr tentang coronavirus. Jadi dalam kuliah itu beliau bilang bahwa ini adalah sebenarnya bukti bahwa nggak semua hal itu bisa dibuktikan dengan sains modern. Dia bilang gini, ilmu fisika itu disebut fisika karena dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi.
Nah, ketika virus COVID muncul, ada nggak sih yang bisa memprediksi dia akan muncul gitu? Hanya dengan microbiology, semuanya itu langsung hancur gitu. Ini kan, this is a proof that God exists and that modern science itu lemah. Sains modern itu lemah gitu, karena kalau seumpama fisika itu nggak bisa memprediksi, berarti dia bukan fisika lagi. Gitu. Atau kalau fisika nggak bisa memprediksi, berarti itu ilmu yang bukan benar-benar satu-satunya sumber kebenaran gitu. Ada yang lebih tinggi gitu. Itu satu. Terus dua, kalau dalam kacamata spiritual, beliau bilang bahwa adanya coronavirus ini sebenarnya momen buat kita untuk mengenal diri kita sendiri gitu, untuk memberikan manfaat buat orang lain. Memberikan manfaat buat orang lain itu dengan menyendiri kan. Nah, dengan menyendiri itu sebenarnya semakin Anda mengenal diri Anda sendiri, itu semakin Anda bisa berbakti kepada orang lain gitu. Itu sebenarnya salah satu ungkapan yang dia jelasin. Tapi untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa, saya coba itu ya, ketik di sini namanya coronaception. Coronaception. Ini ada di YouTube dan teman-teman bisa melihat. Dia yang interview seorang rabi Yahudi gitu. Dan Rabi Yahudi ini lumayan kritis ketika bertanya ke beliau gitu. Ini benar-benar enriching. Tapi silakan lihat sendiri mungkin ya, lebih enak. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya dan berkomentar? Kita masih ada waktu 10 menit dari dari jadwal. Silakan. Monggo teman-teman, boleh langsung di-unmute aja, langsung ngobrol bisa. Boleh, silakan. Mas, boleh nambah nggak? Kalau nggak ada yang nanya, Mas Farid ya? Oh ya, silakan. Oh, nambah monggo. Nama sih. Mas Farid. Itu Kiai Halim, penulis dan bukunya saya di chat ya. Torik Kadir ya, penulisnya. Oh iya, saya nggak kenal tapi. Dan judulnya Traditional Islamic Environmentalism ya. Nah, selain itu saya ingin menambahkan begini. Mohon maaf kalau ada yang mau menambahkan tapi keduluan ya. Jadi tahun 60 itu menurut saya ada dua kesadaran yang kontras gitu terkait isu lingkungan. Di Amerika itu muncul namanya Rachel Carson ya, yang menulis buku The Silent Spring ya. Dan itu sebetulnya tulisan itu coraknya semacam penelitian empiris tentang dampak pestisida terhadap pertanian yang ada di Amerika waktu itu. Karena pertanian itu menggunakan pestisida skala besar, maka kumbang, kupu-kupu, serangga yang biasanya ada di musim semi itu mati gitu. Dan suara burung pun nggak ada. Maka kemudian dia menulis buku Silent Spring. Jadi menurut banyak ahli, kayak skam titik balik orang waktu itu tentang isu lingkungan itu dimulai olehnya Silent Spring ini gitu. Nah, padahal menurut saya di tahun dekade yang sama gitu ya, buku Man and Nature itu sudah tulis dan itu lebih positif gitu. Kritik itu lebih mendalam. Nah, itu satu ya. Ada satu, menurut saya satu apa yang penting dilihat bahwa Nasr itu memulai satu ya tahun 60-an itu justru menentang satu dampak pestisida gitu. Itu yang pertama. Kedua, di dunia internasional itu baru tahun 70 ada konferensi internasional ya di Swedia, di Stockholm ya. Kita kenal itu sebagai satu perang internal. Jadi di dunia internasional itu tahun kemudian merumuskan satu ya kesepahaman bersama tentang bumi ini adalah bersama. Nah, kemudian itu dibukukan di Our Common Future ya. Dokumen temuan. Nah, yang menarik tahun 2015 dulu diundang ke Istanbul ya. Itu berselang 1 bulan Muslim sedia tentang ya, dan di situ Said Nasr memberikan kayak semacam opening speech yang menurut saya sangat penting gitu. Nah, jadi menurut saya Nasr juga gitu ya, konsisten suarakan ini tentu dilihat dari
kacang khas dari Said Hussein Nasr. Menurut saya ini satu kritik juga ya. Isu ini memang belum banyak muncul secara masif kalangan atau umat Islam gitu ya. Ya. Wabil khusus di Indonesia gitu. Exactly. Nah, salah satu hal yang perlu didorong juga kan menurut saya Kiai Halim adalah karena isu mulai dari agama satu gerakan masif gitu. Menggunakan ya dari misalnya kurikulum di pesantren, di sekolah, bahkan di kampus-kampus. Sekarang menurut saya ini satu hal yang harus mendapatkan penekanan serius ke depan. Saya setuju. Barangkali itu tambahannya Pak Subhi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ustadz Farid. Saya boleh tambah? Pak Subhi. Boleh. Ya. Mas Halim, boleh Ya, ini Mas nyambung boleh. kayaknya sama Pak Farid Ya, ya. ini Haji Boleh Misbah, sekali. silakan. Ya. Saya kan pegiat perbukuan ya. Ya. Nah, kalau saya sendiri memahami kalau pemikiran Hussein Nasr itu penting dan perlu dan signifikan gitu ya. Masalahnya, Halim punya kritik nggak terhadap buku-buku terjemahan Hussein Nasr yang sudah ada? Mungkin publik atau saya sendiri butuh tahu gitu. Misalnya kayak tadi kan, ternyata banyak yang keliru loh soal misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, termasuk yang sudah ada ya. Karena menurut saya sekarang tuh zamannya restorasi buku-buku babon yang penting yang zaman dulu, yang mungkin dulu tuh tidak jadi mainstream ya. Karena kurang tidak jadi mainstream ya karena emang publik pada saat itu belum banyak yang tahu karena juga peredaran bukunya juga masih sedikit ya. Nah, sampai sekarang Halim cerita sekarang ini udah di posisi mana sih pengaruh pemikiran Hussein Nasr misalnya dari penyermahan buku-bukunya. Saya kasih contoh misalnya kayak gini. Kenapa misalnya Sultan Takdir itu kan dia filsuf pertamanya Indonesia lah. Nah, orang tuh nggak banyak tahu. Ya, problemnya cuma satu ternyata. Bukunya nggak dibaca. Itu aja. Nah, bukunya nggak dibaca. Walaupun dia punya penerbit, tapi anak-anaknya dia nggak terlalu peduli. Nah, kalau Hussein Nasr ini gimana nih strategi nih supaya ini dibaca orang gitu loh. Jangan Halim sama Pak Subhi aja yang baca. Ya, jadi biar saya juga lebih utuh gitu membacanya. Makasih ya. Ini suara rakyat. Gue juga Bang, walaupun dikit Bang. Ya, silakan Halim. Ya, jadi gini, saya tuh bingung sebenarnya. Bukan karena saya nggak pengen ngeritik, tapi untuk bisa mengkritik seseorang, kita kan ilmunya harus ada di atas dia gitu ya. Kalau seumpama kita nggak sekali berdia mau mengkritik, itu bisa jadi karena kritik kita muncul karena kita tidak tahu dia udah ngomongin itu gitu di buku yang lain atau di ulasan dia yang lain yang kita nggak pernah dengar gitu. Jadi sejauh ini tuh takzim saya ke beliau gitu ya, atau rasa menganut saya, beliau bukan sekedar profesor buat saya gitu, tapi juga syekh yang harus saya dengar dan ikuti gitu. Jadi kalau kritik saya nggak tahu sih harus kritik dari mana dan sisi apanya gitu, karena saya justru bukan kritik ke Said Hussein Nasrnya, kritik misalnya ini kritik penerjemahan, penerjemahan buku dia itu di justru Indonesia. Kan gini, di Indonesia ini posisinya gimana? Misalnya dia terbitin 40 buku nih, dari 10 buku itu tuh lo bisa bersihin nggak? Misalnya, jadi, wah ini bersihin kacau nih. Ini maksudnya ini kacau nih terjemahannya. Nah, Halim mungkin bisa bantu di sini. Oke. Jadi sekarang saya paham. Oke, kalau konteksnya gitu gini. Saya itu termasuk waktu saya jadi asisten beliau, salah satu karya beliau itu pernah diminta itu sama Mesir ya, salah satu penerbit di Mesir ada The Garden of Truth, buku dia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, beliau itu kalau penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Arab untuk memverifikasi itu beliau mempercayakan ke saya gitu. Jadi saya yang memverifikasi apakah terjemahan ini bagus atau enggak. Jadi ini mungkin relevan ya sama yang ditanyakan Mas Misbah. Tapi ketika saya cek
itu ternyata orang yang menerjemahkan itu satu, dia nggak memahami bahasa-bahasa filsafat dalam tradisi Islam, dan dua, nggak memahami diksi-diksi tasawuf dalam tradisi Islam juga gitu. Jadi sesimpel kata-kata existentiation ya, atau pengadaan gitu ya kalau bahasa Indonesianya yang utuh, upaya untuk menjadikan wujud itu bukan diterjemahkan sebagai ijad dalam bahasa Arab, tapi dengan kata-kata yang lain gitu. Terus ada apa lagi? Ada beberapa kosakata lain yang contoh a'yan tsabitah gitu ya, eternal archetypes, arketipe abadi itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa tasawuf, Ibnu Arabi, Al-Ghazali itu mereka nyebut al-a'yan ats-tsabitah. Tapi di situ disebut an-namadzij ats-tsabitah atau apa gitu. Namadzij itu kan artinya sebenarnya program gitu kan dalam bahasa Arab. Nah, ketika saya tahu itu, saya langsung bilang ke Nasir, I don't approve this translation. Saya nggak menyetujui translasi ini. Saya nggak perlu baca semua bukunya, tapi saya cukup baca satu halaman dan banyak kesalahan di sini. Berarti yang nerjemahin ini tahu bahasa Arab doang, tapi nggak tahu diksi-diksi yang digunakan dalam tradisi Islam yang merupakan rujukan yang dipakai oleh Said Hussein Nasr sendiri gitu. Nah, sebenarnya mungkin ini kesalahan saya juga. Saya nggak pernah membaca tulisan-tulisan Said Hussein Nasr dalam bahasa Indonesia gitu ya sejak dulu. Saya selalu baca teks aslinya bahasa Inggris gitu. Tapi ini mungkin bocoran juga ya. Jadi saya sebenarnya sekarang diberikan kepercayaan buat sama Said Hussein Nasr untuk menerjemahkan karya beliau yang berjudul The Study Quran gitu ya, sama tim yang saya bikin gitu. Dan ini dalam progres gitu. Tapi apa yang diungkapkan Mas Misbah itu sepertinya perlu saya tampung juga gitu ya. Saya mungkin bisa lakukan sebuah upaya untuk memverifikasi apakah terjemahan-terjemahan ini presisi gitu ya, persis atau enggak, sesuai atau enggak dengan apa yang dimaksud. Itu penting juga gitu. Nah, kalau saya boleh komentar, sebenarnya salah satu yang pernah saya baca dalam bahasa Indonesia itu The Garden of Truth gitu ya. Itu kalau buku itu, buat buku itu aja itu saya ngerasa lumayan gitu ya. Kalau saya nggak bisa bilang bagus, tapi lumayan gitu. Tapi again sebenarnya emang dilematis ya ketika kita membaca karya-karya itu melalui terjemahan gitu. Kita kadang-kadang harus tahu siapa yang menerjemahkan juga gitu. Nah, kadang-kadang terlepas siapapun itu. Nah, salah satu yang unik nih, ini mungkin agak-agak keluar konteks tapi agak nyambung. Beliau itu, Said Hussein Nasr itu kalau di kelas, yang selalu beliau banggakan adalah bahwa salah satu buku saya itu pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh mantan presiden Indonesia gitu. Oh iya. Abdurrahman Wahid gitu ya, Gus Dur. Pernah menerjemahkan Ideals and Realities of Islam. Tapi jujur saya belum pernah baca versi terjemahannya, jadi saya nggak bisa ngasih judgement gitu ya. Karena saya baca bukunya dalam versi Inggris gitu. Iya. Harus dibaca itu, Lim. Itu harus dibaca itu, Lim. Karena di situ kalau baca cukup membingungkan itu yang bahasa Indonesia. Oh gitu ya? Oh gitu. Iya. Beberapa memang harus dikasih bahasa aslinya gitu. Setuju. Oke. Apa sekarang, gitu Mas Bi? Gus Dur mungkin kurang ngopi ya Pak? Enggak, dia mengambil dia tidak letterlock ya menerjemahkannya. Jadi seperti semacam tafsir beliau lah. Tapi cukup mewakili lah semacam. Oh gitu ya Pak ya. Macam ini. Oke, jadi kita jam 3. Silakan Halim closing statement, Lip. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Closing statement-nya apa ya Pak? Sebenarnya saya itu ya kalau mau bersyukur kan sama Tuhan ya, tapi saya pengen ungkapin di sini juga sih. Sebenarnya saya itu bersyukur sekali gitu ke Tuhan bahwa saya dikasih kesempatan. Mungkin saya satu-satunya pelajar dari Indonesia yang pernah punya kesempatan kayak seperti itu ya Pak, bukan cuma di kelas, bukan cuma di kelas, tapi juga nongkrong sama beliau, dan saya sering sekali kayak dikasih privilege sama beliau. Ini saya satu-satunya orang Indonesia yang pernah di mobil beliau, terus beliau yang nyetir gitu. Astagfirullah. Disupirin ya? Saya disupirin. Ada fotonya kali? Enggak, saya nggak foto-foto. Being in the moment kalau udah kayak gitu, nggak mikirin yang lain. Mungkin saya termasuk yang ya alhamdulillah ya
dengan mengikuti kata hati gitu ya. Saya percaya apa yang saya cari gitu kan. Itu ujung-ujungnya ya sambil doa sih, itu ujung-ujungnya bakal dapat gitu. Ya kalau Tuhan berkehendak ya. Saya nggak tahu apalagi ya Pak closing statement. Cuma satu hal mungkin yang saya pengen ungkapin juga itu ya. Aduh ini terkait saya juga nih. Saya modelnya orangnya nggak pernah berhenti Pak. Kalau nyari sesuatu, pengen meraih sesuatu itu saya nggak kenal kompromi gitu. Ya saya kadang-kadang lelah gitu ya. Tapi kalau udah lelah ya udah bangkit lagi, gitu, nyari lagi gitu. Dan ya selama ada di dunia ini kan apa ya? Kita harus selalu berupaya untuk selalu mutu qabla anta mutu ya kalau bahasanya Sayyidina Ali gitu. Die before you die. Ya kayak gitulah Pak. Saya nggak tahu ya closing statement seperti apa yang saya bisa kasih. Baik, itu cukup. Ya banyak hal yang kita dapat bersama ya. Jadi mulai dari perjalanan eksistensial seorang Halim sampai kemudian bersentuhan dengan intelektual yang saat ini mungkin cukup luas pengaruhnya di dunia Islam ya dan di dunia internasional juga gitu ya. Terima kasih Halim. Setelah ini kita silakan mungkin nanti saling menyapa atau apa istilahnya ya. Informal discussion ya. Informal discussion silakan, masih tetap dibuka tapi secara formal kita tutup terlebih dahulu diskusinya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau nanya-nanya, pengen ngobrol silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Mas Ubi.